kepercayaan masyarakat terhadap DPR ini cuma 55,3%. Nah kalau kita lihat dari beberapa lembaga kemarin, di lembaga penegak hukum misalnya, ini dia nomor 2 paling rendah setelah Polri. Di saat sedang mengecangkan ikat pinggangnya karena soal tekanan ekonomi begitu tinggi, ini elit kita ada dikompensasi dengan tunjangan-tunjangan yang kemudian membuat mereka lebih nyaman gitu ya. Ketika ada disparitas yang begitu besar, ini nanti masyarakat merasa bahwa dia tidak merasa terwakili. Jadi memang harus terbuka ke publik. Bagaimana penggunaan anggarannya, berapa sebetulnya gaji atau tunjangan yang mereka peroleh, itu kan informasi publik yang harus diterima oleh masyarakat gitu ya. Jadi secara kuantitasnya juga ya begitu, kualitasnya juga buktinya banyak yang digugat kan. Berarti memang secara garis besar DPR ini belum menjalankan fungsinya dengan baik sebetulnya. Selamat berjumpa kembali dengan Suara Angka, podcast LSI Denny JA. Masih bersama kami 3 peneliti senior LSI Denny JA. Saya sendiri Ade Bondon, ditemani dengan teman saya Haji Alfarabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Ardian Sopa. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mendukung acara ini biar kami juga lebih semangat membuat konten, silakan ditonton sampai habis, kemudian di like, di share dan juga di subscribe. Oke, brother, kali ini kita bicara soal DPR. Ini yang kemarin gaduh nih. Gaduh bikin demo kemarin kan besar itu. Jadi di tengah masyarakat yang sedang susah ini ya, daya beli menurun, banyak PHK, kemudian juga kenaikan PBB yang ugal-ugalan. Nah tiba-tiba disaksikan tontonan di DPR kemarin, mereka joget-joget. Kemudian ada isu tambahan, bukan isu ya sebetulnya itu ya, memang betul tambahan itu ya, yang untuk perumahan itu 50 juta sebulan ya. Jadi memang fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk anggota DPR ini seolah-olah tidak peka dengan kondisi masyarakat. Akhirnya ramai kemarin kan. Ya wajar sih seperti itu. Yang perlu kita bahas sekarang ini, mungkin di awal ini, gue pengen tahu menurut lu berdua, kira-kira lu setuju nggak nih kalau misalnya DPR diberikan pendapatan ya? Ya kalau gaji pokok kan pokoknya gajian kan itu sedikit lah. Tapi kan tunjangan-tunjangan lain yang banyak nih. Salah satunya itu yang 50 juta itu. Nah ini juga diperparah kemarin sama komentar-komentar anggota-anggota DPR ya. Yang hitung-hitungannya anggota DPR juga lucu juga tuh. Kalau misalnya sebulan 3 juta terus dikali juga 30 hari kan. Nah ini juga aneh juga, udah sebulan tapi dikali 30 juta. Kemudian juga ada yang bilang masyarakat yang mengomentari ini membuarkan DPR tolol dan lain-lain. Nah ini menurut lo berdua gimana nih? Apakah DPR ini sudah layak diberikan tunjangan yang begitu besar ya, bila dibandingkan dengan kinerjanya nih, yang memang pencapaian mereka ini kinerjanya seperti apa hingga saat ini? Mungkin siapa dulu? Lu dulu Ji. Iya, ini kalau kita lihat dalam seminggu terakhir kan ada 2 demo nih ya. Demo 25 Agustus, nggak yang di DPR ya, 25 yang Agustus kemarin ya. 25 Agustus 2025, yang demo yang sebetulnya masanya nggak banyak tuh ya, masa nggak banyak tapi chaos ya, akhirnya rame. Dan tuntutan atau salah satu isu yang viral kan soal pembubaran DPR itu kan jadi heboh. Walaupun kalau kita baca pemberitaan, gue juga nggak bisa menyimpulkan kira-kira tuntutannya apa sih, karena banyak sekali tuntutan yang tuntut waktu demo tanggal 25 Agustus kemarin ya. Kemudian terakhir ya demo buruh ya, hari Kamis ya. Hari Kamis demo buruh untuk menuntut beberapa isu ya, ada 7 isu. Tapi yang ini kan bedanya, kalau demo yang hari Kamis itu lebih jelas ya. Yang spesifiknya ke DPR kan. Yang demo adalah serikat buruh, ada tuntutan yang jelas. Tapi yang tanggal 25 ini kan kelihatan dia lebih tidak terorganisir ya. Karena muncul infonya rame di media sosial, kemudian turun ke jalan tanggal 25 Agustus ya.
Dan sebelum itu kita tahu ada demo Pati. Ini kalau kita hubungkan ini ya yang seperti sebelumnya podcast kita ya, kita bilang ini Pati Spring nih mungkin ya. Jadi ada impact dari Pati. Tapi itu jelas secara psikologis ya, karena memang tanggal 25 Agustus sebetulnya ada rencana demo juga kan di Pati waktu itu ya. Demo kedua terkait soal isu pemakzulan bupati ya. Nah, tapi di sana di Pati dibatalkan, akhirnya pindah ke Jakarta di DPR RI ya. Nah, jadi ya menariknya adalah memang kalau kita lihat secara psikologis memang ada hubungannya ya. Ini kan karena demo Pati tanggal di seminggu sebelumnya ya, itu kan menunjukkan bahwa ketika ada kebijakan ya, kebijakan dari pemerintah yang dianggap kemudian merendahkan akal sehat publik, maka publik kemudian turun menentang ya, melakukan demonstrasi. Dan itu bisa diorganisir lewat kekuatan media sosial. Itu yang terjadi juga di tanggal 25 Agustus ya. Nah, jadi kalau dari sisi demonstrasi yang sempat chaos di hari Senin, kita bisa melihat bahwa memang ada kesadaran yang muncul ya di publik ya. Dan ini seakan-akan tidak terorganisir ya, karena muncul di media sosial kemudian demonstrasi. Nah, itu dari sisi demonstrasi. Tapi kalau dari sisi kebijakan, kalau lu nanya soal kenaikan tunjangan, sebetulnya ini kan bukan baru kemarin naiknya kan, karena keterangan dari misalnya DPR sendiri 2 tahun lalu itu dari tahun lalu kan diterimanya kan di Oktober tahun lalu, artinya di DPR periode yang baru kan 2024-2009 sejak awal mereka dapat tunjangan perumahan kurang lebih 50 juta bulan karena kompensasi dari rumah jabatan yang tidak diterima lagi kan. Kan biasanya kan mereka tinggal di Kalibata atau Ulu Jami kan, dan rumah jabatan. Dikorupsi juga tuh kan. Yang mana? Yang rumahnya itu. Iya. Yang enggak ada bener Indonesia yang kasus renovasi itu ya. Iya, renovasi itu. Jadi kalau dilihat dari sisi kompensasi, sebetulnya kenaikan ini make sense sebetulnya ya. Karena ini kan pertama kompensasi akibat rumah jabatan yang tidak diterima ya. Kemudian kenaikan misalnya akibat kenaikan misalnya tunjangan beras ya. Alasannya karena inflasi dan seterusnya. Ya, ini kan sebetulnya kenaikan biasa. Tapi memang persoalannya adalah ini bukan hanya soal kenaikan nominalnya ya. Tapi ini kan juga soal momentumnya dan persepsi publik yang sudah terbentuk sebelumnya kan. Jadi momentumnya memang tidak tepat ya. Isu kenaikan tunjangan ini ya tidak tepat karena pertama di saat publik belum yakin bagaimana kemudian kinerja 8 bulan atau 9 bulan DPR RI setelah dilantik. Ya kan publik belum tahu apa prestasi DPR yang baru nih kan selama 8 bulan 9 bulan nih kan. Kemudian kedua kondisi ekonomi kita ya kan, orang bicara tentang kesenjangan ekonomi kan. Banyak masyarakat yang merasa bahwa kehidupannya makin sulit, dan itu kan terkonfirmasi dalam riset empiris kita kan bahwa publik merasakan cari kerja lebih sulit dibanding tahun yang lalu kan. Kemudian memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari juga semakin susah ya, belum lagi pemberitaan terkait PHK dan lain-lain ya. Jadi di saat kondisi ekonomi yang dirasakan sulit, tiba-tiba isu ini muncul ya. Ini yang kemudian akhirnya ya tadi sekali lagi bahwa publik merasa bahwa akal sehat mereka direndahkan oleh elit kita gitu ya. Ketika publik lagi di saat sedang mengecangkan ikat pinggangnya karena soal tekanan ekonomi begitu tinggi, ini elit kita ada dikompensasi dengan tunjangan-tunjangan yang kemudian membuat mereka lebih nyaman gitu ya. Nah, jadi konteks ekonominya nggak pas. Jadi lu setuju tapi waktunya memang momentumnya kurang pas. Jadi baik secara ekonomi maupun secara sosial. Jadi semacam orang melihat sense of crisisnya anggota DPR ini kurang. Ya, nah, ini penting memang. Ya. Nah, di sisi lain memang mindset orang terhadap DPR itu memang sudah terbentuk sebelumnya. Jadi sudah ada sebetulnya persepsi awal publik terhadap DPR. Ya, itu yang kemudian juga membuat ketika kebijakan ini diambil muncul antipati oleh publik, sehingga muncullah perlawanan yang salah satunya berujung pada demonstrasi kemarin. Oke. Lu juga setuju Sob kenaikan tunjangan ini?
memang ketika misalnya kita bicara kenaikan tunjangan, kemudian demo, tentu kan ini sebenarnya sebuah penolakan ya. Masyarakat sendiri menilai bahwa dalam tanda kutip tidak layak DPR mendapatkan kenaikan di saat ini pertama misalnya ada ketidakpercayaan yang besar terhadap DPR misalnya. Tadi Bro Aji singgung misalnya bagaimana setelah dia terpilih dilantik misalnya bulan Oktober 2024 itu kan sampai dengan saat sekarang itu masyarakat belum bisa mendapatkan apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh DPR untuk membuat kehidupannya dia lebih baik. Terlebih misalnya keadaan sekarang ini itu juga masyarakat dalam keadaan yang tadi ekonomi juga lagi sulit misalnya kan. Jadi satu memang kita lihat bahwa bagat sebagian masyarakat atau mungkin juga sebagian besar bahwa ada ketidakpercayaan yang luar biasa sebenarnya. Yang kedua, masyarakat juga melihat ada ketimpangan yang luar biasa juga. Sehingga muncullah demonstrasi ini dan ini juga mungkin dirasakan oleh semua pihak. Dan kalau misalnya kita amati di berbagai media kan sudah mulai banyak yang memperbandingkan antara gaji DPR dengan misalnya bukan gaji perorangan tapi dengan UMR. Itu hal yang wajar karena ya bagaimanapun ya UMR itu yang menjadi standar ya rata-rata nasional. Kan rata-rata nasional itu sekitar 3,5 juta ya kalau misalnya di UMR itu. Kemudian katakanlah misalnya DPR mendapatkan sekitar 100 juta. Berarti itu ada ketimpangan yang luar biasa. Perbedaan antara gaji yang diterima penghasilan ya. Penghasilan yang diterima oleh DPR dengan hanya 100 juta sekian dengan 3,5 juta itu kan berarti sekitar 30 kali lipat ya. Padahal kalau misalnya kita bandingkan dengan rata tetangga lah Singapura misalnya. Itu kan hanya sekitar 2,6 kali lipat aja. Antara UMR-nya dengan penghasilan daripada dewan. Atau Malaysia misalnya, itu sekitar 9 kali aja. 9 kali. Tapi di Indonesia, itu kan kita lihat 30 kali. 30. Belum lagi kalau misalnya kita lihat ke negara-negara maju ya. Swedia misalnya kan, atau negara-negara Skandinavia, itu kan rata-rata mungkin di bawah 2 kali aja, jadi 1,9. Efeknya apa? Efeknya adalah ketika ada disparitas yang begitu besar, ini nanti masyarakat merasa bahwa dia tidak merasa terwakili. Bagaimana anggota DPR akan menjadi atau akan memperjuangkan hak masyarakat ketika dia sendiri terlalu jauh dengan masyarakat. Kastanya udah beda ya? Kastanya sudah beda. Dan ini juga yang pada akhirnya membuat masyarakat, ya bagaimana dia bisa memperjuangkan, toh kepentingannya udah beda. Dia berada di level yang di atas misalnya, kemudian masyarakat sendiri di level yang di bawah. Sehingga masyarakat melihat bahwa kebijakan yang nantinya dibuat DPR, karena ketimpangan yang jauh itu, juga nggak akan nyambung, nggak memperjuangkan kepentingan masyarakat, karena perbedaan itu. Dan yang ketiga juga dilihat daripada, kalau misalnya tadi disambungkan dengan Pati ya, itu kan masalah pajak juga. Yang menarik juga sekarang ini, udah mulai dihubungkan tuh, dengan disparitas yang begitu besar, dan ternyata DPR RI anggota-anggotanya itu juga kena pajak bro. Oh nggak dipajakin? Nggak dipajakin penghasilannya mereka itu bebas pajak lah. Di saat misalnya masyarakat bahkan yang UMR sekalipun itu kan kena pajak. Di kita itu 4,5 juta per bulan udah kena pajak tuh. Udah kena pajak. Ini masyarakat yang kecil nggak kena pajak ya? Iya tidak kena pajak sehingga ada 3 hal yang mungkin bisa kita renungkan lah ya daripada demo ini. Bahwa misalnya tadi ada ketidakpercayaan, kemudian juga ada ketimpangan disparitas yang begitu besar. Terlebih misalnya ketika kita berbicara juga daripada tadi sebut Bro Aji mengenai apa yang sudah dilakukannya misalnya kan. Kemudian yang ketiga juga di saat misalnya kita ketidakadilan mendapatkan kita diambil pajak dan sebagainya misalnya, tapi mereka tidak mendapatkan pajak ya, ada pengabsulan pajak itu, sehingga memang balik lagi bahwa ya mungkin bukan hanya momennya mungkin sekarang juga tidak tepat, tetapi kalau misalnya masalah 3 ini tidak diselesaikan, saya belum bisa mendapatkan kira-kira momen yang tepat untuk kapan bro. Ya. Udah gitu banyak juga komentar-komentar yang seolah-olah menantang ya dari anggota DPR kemarin. Dia protes tapi betul. Kayaknya ya udah emang harus dapet dong segini gitu kan. Kayak nantang itu sebetulnya. Iya, ini kan juga lagi-lagi kasus yang sama kalau kita berkaca ke kasus Pati ya. Kan kasus Pati itu kan selain lagi ya. Kebijakan kan komunikasi dari seorang kepala daerah waktu itu ya ketika merespon demonstrasi kan, ketika ada sebagian rakyat yang datang ke kantor bupati memprotes soal kenaikan pajak PBB, kemudian direspon dengan cara yang kurang baik ya. Jadi ada faktor komunikasi juga ya. Jadi
ada sejumlah anggota DPR ya, bahkan ada beberapa kan selebriti itu ya yang kemarin rame itu kan, yang kemudian membuat justru makin dibully kan oleh publik ya, menunjukkan bahwa mereka tidak punya kepekaan yang tinggi terhadap apa yang dihadapi oleh masyarakat ya. Kemudian pernyataan yang sebetulnya kontraproduktif ya. Tapi kalau kita lihat sebetulnya kenaikan tunjangan ya, ini menarik juga ya. Memang karena anggota DPR kita ini kan kalau kita lihat gaji pokoknya kan rendah ya, kecil ya. Tapi tunjangannya kan banyak nih ya. Bahkan kalau pengalaman kita ya, kalau kan kita sering lah ketemu anggota DPR, bahkan banyak kawan-kawan kita juga membantu juga kan anggota DPR ya. Ketika tahu bahwa gajinya 100 sekian, kan kalau gue sendiri masa sih cuma 100 sekian, kan bayangan kita besar ya. Ternyata memang kan tunjangan ini belum ditambah tunjangan yang lain bro. Yang tunjangan besar kan sebetulnya tunjangan aspirasi, tunjangan reses ya, tunjangan apa lagi tuh, rapat misalnya, perjalanan dinas misalnya. Itu kan kalau di total, bahkan kalau kita lihat ada lembaga, gue lupa nama lembaganya, yang mentotal kurang lebih setahun itu kurang lebih 2, sekian miliar tuh setahun ya. Jadi walaupun memang ada persoalan juga ya, karena kalau kita lihat beberapa data dulu di data BPK misalnya, berapa kali kan temuan BPK tuh soal akuntabilitas pertanggungjawaban mereka terhadap penggunaan dana reses dan aspirasi dan lain-lain gitu ya. Tapi ini sebenarnya jumlahnya besar juga gitu ya. Jadi memang persoalannya adalah terkait dengan soal gaji dan tunjangan anggota DPR. Kita kan nggak punya sistem yang baku bagaimana kemudian mengukur atau membuat keputusan tentang gaji atau tunjangan DPR yang layak, ya kan? Karena ini kan bisa berbeda loh. Kalau pakai ukuran yang berbeda, mana yang layak, berapa yang layak, ya kan? Kalau kita bicara satu sisi, ini anggota DPR totalnya 580, yang mewakili kurang lebih 280 juta ya penduduk Indonesia. Ya, dengan geografis kita yang begitu luas dan seterusnya, kadang orang berpikir bahwa oh ya memang pantas juga mereka dapat gaji dan tunjangan yang besar ya. Tapi kan ada yang bilang nggak pas juga. Jadi ini kan kita nggak punya sistem yang baku ya. Kalau kita belajar dari beberapa negara maju, kan memang terkait gaji dan tunjangan itu kan dibuat oleh komisi atau lembaga yang independen kan, yang terpisah dari DPR. Ini kan DPR membuat keputusan terkait gajinya sendiri. Ini kan mereka yang punya hak budgeting, ya kan? Kan itu kan dibuat sama kalau nggak salah BURT-nya DPR kan, Badan Urusan Rumah Tangga DPR kan. Mereka yang kemudian membuat pengusulan berapa gaji, berapa fasilitas, berapa tunjangan kan, BURT. Kemudian BURT itu kemudian disahkan oleh Banggar kan, Banggar kan lihat pagunya berapa, kemudian kan disahkan oleh Banggar bersama pemerintah ya, terkait dengan postur besar APBN kan. Jadi kan sebetulnya semua anggota DPR ikut memutuskan itu terkait dengan gaji dan tunjangan. Walaupun mungkin yang tahu detail kan BURT-nya kan, berapa yang diperoleh oleh masing-masing orang. Karena ada juga anggota DPR yang mungkin bahkan nggak tahu berapa gajinya kan, atau berapa kenaikannya. Ketika isu ini ramai kan mereka kaget juga kan, karena memang nggak semua terlibat. Nah, jadi kalau kita bicara soal gaji dan tunjangan, memang ada contoh beberapa negara yang maju itu dibuat atau ditetapkan oleh komisi atau lembaga yang berbeda. Lembaga ini terdiri dari aktor di luar DPR ya, ada ekonom, ada akademisi ya, atau ada akuntan publik dan seterusnya ya, yang kemudian punya indikator yang lain. Bisa misalnya menggunakan indikator makroekonomi kita, kemudian indikator misalnya evaluasi kinerja, itu kan bisa dibuat standar ya, berapa gaji yang layak. Nah, tapi sistem kita ini kan masih mirip kayak negara-negara kayak Filipina, India ya, yang memang membuat gajinya sendiri gitu ya. Nah, ini juga jadi persoalan juga. Jadi kalau kita bicara soal kinerja, memang itu juga jadi persoalan kan. Kita kalau kinerja DPR itu kan secara garis besar kan 3 ya, legislasi, budgeting, sama pengawasan kan. Nah, jadi 3 ini kan bisa diukur sama publik gitu kan, dalam 8 bulan terakhir atau 9 bulan terakhir misalnya, dari sisi fungsi legislasi, berapa undang-undang yang telah dibuat oleh DPR.
Nah, berapa tuh? Ya. Ada datanya? Datanya katanya 1 atau bahkan 0 itu. Belum ada rancangan undang-undang prioritas prolegnas yang disahkan oleh DPR dalam 8 bulan. Enggak ada ngerjain apa-apa berarti mereka. Iya. Bisa juga. Meskipun Tapi juga ada data lain yang menyatakan bahwa sebenarnya itu prolegnas. Betul bahwa itu belum banyak, tetapi juga ada beberapa undang-undang yang katanya sudah disahkan. Tetapi kalau misalnya kita lihat catatan daripada awal DPR, katakanlah misalnya pasca reformasi sampai dengan sekarang, berarti kan udah ada sekitar 5 periode anggota DPR ya. 5 periode dari pasca reformasi itu relatif memang secara target kita berbicara mengenai fungsi legislasi ya, pembentukan undang-undang. Itu hampir dari setiap periode yang ada itu belum ada periode yang bisa memenuhi target. Di atas 50%. Bahkan di atas di bawah 50% semuanya ya. Sehingga itu tentu menjadi PR yang luar biasa sebenarnya. Nah, harapannya memang seringkali misalnya anggota DPR berbicara bahwa ya mudah-mudahan dengan ada kenaikan tunjangan perumahan ini kita juga secara efektivitas misalnya bertambah. Harapannya kan seperti itu. Tetapi kan kita juga tidak teryakinkan apakah benar dengan penambahan tunjangan, even misalnya tidak hanya perumahan tapi juga yang lain-lain, apakah juga akan membuat efektivitas yang lebih tinggi dari BR. Ini juga menjadi pertanyaan. Kinerjanya nambah atau enggak kan? Itu dia itu. Meskipun juga kita juga sebenarnya tidak bisa dalam posisi yang lain tidak bisa menyalahkan sepenuhnya DPR. Tadi misalnya disebutkan oleh Bro Aji bahwa ada keputusan. Tadi kalau misalnya tadi dibilang bahwa misalnya ini ruangan dari BURT ya. Tapi juga ada beberapa anggota DPR yang menyatakan bahwa ini bukan wewenangnya dia, termasuk bukan BURT juga, tetapi kesekjenan yang mengatur dia. Saya menjadi anggota DPR, kemudian misalnya mendapatkan hak-hak itu dia tidak tahu menahu dalam tanda kutip. Tetapi memang diatur oleh kesekjenan, sehingga ketika misalnya mendapatkan hak tunjangan perumahan ya tentu dia akan senang dengan penambahan itu. Tinggal kan memang komunikasi yang dikeluarkannya itu ya, ketika misalnya masyarakat lagi susah tiba-tiba dia mendapatkan kesenangan, tentu hal yang positif sebenarnya, apalagi tujuannya untuk efektivitas. Tetapi ketika disampaikan dengan cara yang kurang elok, dengan joget-joget padahal masyarakat lagi kesusahan, kemudian juga dengan verbal agresif verbal, bukan lagi narasi yang menenangkan tapi malah menantang dan sebagainya, itu bisa menjadi menambah luapan bensin di tengah kobaran api yang lagi memang bro, ini ya. Tapi ini perlu diklarifikasi soal komunikasi ini, karena harus jelas ini. Ada 2 poin tadi. Soal tadi ada anggota DPR yang infonya nggak tahu bahwa itu bukan wewenang atau wilayah otoritasnya anggota DPR tapi kesekjenan ya. Atau yang kedua misalnya kemarin pernyataan dari Wakil Ketua DPR ya, Pak Dasko ya, menyatakan bahwa gaji tunjangan ini hanya sampai bulan Oktober 2025 ya. Ini kan komunikasi ke publik juga harus clear dan jelas ya. Satu soal tadi kewenangan tadi, kita tahu bahwa kesekjenan itu fungsinya eksekutor aja. Dia nggak mungkin membuat masa gaji anggota DPR, tunjangan anggota DPR diputuskan oleh kesekjenan. Ya karena wewenang itu harus di DPR. Karena itu terkait dengan postur anggaran. Karena tambah satu anggota DPR itu kan harus dikali total 580 kan. Jadi pasti mempengaruhi postur anggaran secara total ya. Kalau kita tahu bahwa clearnya itu adalah biasanya tanggung jawab BURT sebagai unit yang kemudian secara khusus membahas atau bertanggung jawab dalam urusan-urusan rumah tangga DPR, termasuk di dalamnya soal gaji dan tunjangan dan seterusnya. Dan semua anggota DPR terlibat karena itu kan diputuskan bersama nanti. Apalagi misalnya bidang terkait Banggar kan terlibat. Mereka tahu postur anggaran secara total ya. Nah, ini juga harus clear komunikasinya ke masyarakat. Jangan sampai kemudian melempar tanggung jawab ya. Ya tadi misalnya. Yang kedua, ini juga belum clear juga yang dimaksud dengan selesai Oktober apa gitu kan. Ini kan kompensasi terhadap 50 juta yang diberikan karena rumah jabatannya tidak diperoleh lagi oleh anggota DPR. Kalau kemudian dicabut Oktober terakhir misalnya, apakah kemudian sisanya 4 tahun kemudian itu anggota DPR gak lagi mendapat fasilitas perumahan atau sewa? Dari mana ininya? Ini kan harus clear juga. Jadi penting juga sebetulnya transparansi DPR terhadap publik.
berapa anggaran yang mereka dapat dan penggunaan anggarannya seperti apa. Karena DPR kan bukan satu profesi kan, ini kan dipilih oleh rakyat untuk mewakili, ya kan. Dana atau fasilitas yang diperoleh itu kan terkait dengan tanggung jawabnya. Ya. Jadi ini bukan satu profesi yang kemudian gaji atau tunjangannya memang diperuntukkan untuk urusan hanya untuk personal mereka, tapi itu kan terkait dengan fungsi yang melekat pada mereka gitu kan. Jadi memang harus terbuka ke publik bagaimana penggunaan anggarannya, berapa sebetulnya gaji atau tunjangan yang mereka peroleh, itu kan informasi publik yang harus diterima oleh masyarakat gitu ya. Ya kadang memang terkesan ditutup-tutupin ya, justru ya penghasilan itu. Berarti kalau tutup-tutupin jumlah penghasilan lebih besar berarti harusnya. Makanya kalau anak sekarang bilang kenapa sih hal kecil begitu aja harus bohong kan? Nah oke, mungkin tadi kalau misalnya kinerjanya bagus, misalnya tadi kalau boleh dibilang KPI-nya DPR kan sebetulnya nggak jelas ya. Kalau dilihat dari fungsinya kan ada 3 tadi. Nah kalau kita lihat memang dari 3 fungsi itu terutama legislasi. Saya dulu bilang tadi dari awal dilantik yang periode ini kan 0 itu. Nggak ada undang-undang sama sekali yang dihasilkan berarti ya. Kemudian juga banyak juga undang-undang yang dihasilkan ini di judicial review. Berarti kan kualitas undang-undang ini memang nggak bagus gitu. Bukan kan. Hanya kualitasnya juga ya. Jadi secara kuantitasnya juga ya begitu. Kualitasnya juga buktinya banyak yang digugat kan. Berarti memang secara garis besar DPR ini belum menjalankan fungsinya dengan baik sebetulnya. Iya, itu kan termasuk tadi. Artinya bahwa ada persepsi yang ada di pikiran publik ya terkait dengan DPR ya, bahwa banyak sekali misalnya aspirasi-aspirasi publik yang dianggap ya oleh publik tidak diakomodir oleh DPR ketika misalnya menyusun undang-undang. Kita tahu ada beberapa kali penyusunan undang-undang yang kemudian memicu kontroversi yang luar biasa ya, mulai dari revisi undang-undang KPK ya, kemudian undang-undang Cipta Kerja ya, kemudian undang-undang TNI misalnya ya, kan perampasan aset ya, undang-undang perampasan aset, banyak sekali opini atau aspirasi yang muncul dari publik yang dianggap tidak diakomodir oleh DPR ya. Kemudian akhirnya misalnya undang-undang itu disahkan, akhirnya publik merasa bahwa kalau DPR gagal mengagregasi kepentingan atau aspirasi kita, maka jalan lainnya adalah Mahkamah Konstitusi kan. Jadi ada sebagian civil society kita atau publik kita yang kemudian mempercayakan ini ke Mahkamah Konstitusi karena DPR dianggap gagal untuk mengagregasi kepentingan ya. Jadi bukan hanya soal kuantitas undang-undangnya ya, kalau kita bicara soal fungsi legislasi, tapi kualitas undang-undangnya juga. Ya ini juga jadi persoalan. Apalagi bro kalau kita lihat kondisi DPR sekarang. Ini juga jadi catatan penting kalau kita bicara soal fungsi pengawasan ya. Wajar kalau kemudian publik nanti akan makin ragu terhadap legitimasi atau kinerja DPR ya. Karena jangan lupa DPR kita sekarang ini kan semua partai yang ada di dalam DPR inilah partai koalisi pemerintahan. Ya. Bagaimana kita bisa mengharapkan ya satu check and balances yang bagus di DPR kalau semua partai di dalam DPR saat ini ya, ini karena kita asumsi bahwa PDIP juga menjadi bagian ya, walaupun belum secara formal ya, formal masuk ke dalam kabinet kan, kalau secara formal masuk kabinet, tapi kan pernyataan pertemuan di Bali PDIP yang menyatakan bahwa Ibu Mega meminta semua kader PDIP untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, itu artinya bahwa ini bagi publik semua partai sekarang menjadi koalisi. Dari pemerintahan. Dan kita lihat memang ada beberapa kasus atau kebijakan di beberapa waktu terakhir yang menunjukkan bahwa keputusan di DPR itu berlangsung dengan dalam waktu yang sangat cepat. Misalnya kemarin sempat kita bahas abolisi amnesti, itu keputusannya di saat masa reses loh DPR. Bisa gitu ya. Cepat keputusan karena harus disetujui DPR kan, keputusan presiden. Kemudian kemarin revisi undang-undang tentang haji ya. Yang akhirnya ada menterinya khusus. Menteri haji itu kan juga cepat juga. Jadi fungsi check and balances DPR ya yang diharapkan bisa memberikan pertimbangan, bisa memberikan satu gagasan atau wacana yang lain yang bisa mewakili aspirasi publik, itu akhirnya makin tenggelam karena koalisi di DPR saat ini adalah koalisi
pemerintahan. Nah, ini juga yang juga ke depan mungkin bisa menjadi satu persoalan juga, trust bagi publik ya. Kalau semuanya nggak ada oposisi kan semuanya koalisi. Kalau Iwan Fals bilang kan hanya tahu nyanyian lagu setuju. Jadi pemerintah bilang apa? Jadi stempel aja gitu. Semua. Oke, tadi menarik nih soal pendapat publik ya. Kita punya data survei juga nih. Ini masih survei bulan Juni lalu ya. Kalau kita lihat kepercayaan masyarakat terhadap DPR ini cuma 55,3%. Nah kalau kita lihat dari beberapa lembaga kemarin, di lembaga penegak hukum misalnya, ini dia nomor 2 paling rendah setelah Polri. Polri itu kan kemarin paling rendah ya, 54,3%. Nah kemudian kalau kita bandingkan lagi misalnya Kabinet Menteri 65,8%, Kejaksaan 61%, KPK 61%, Mahkamah Agung ini 58,1%. Nah, kepercayaan DPR yang rendah ini indikasi masyarakatnya udah sebegitu pesimisnya ya. Menurut lu gimana? Ya ini kan basis survei ini kan sebelum kasus rame-rame kenaikan tunjangan. Ya. Sebelum itu. Ya sebelum. Jadi tunjangan DPR-nya naik, kepercayaan DPR-nya malah turun kan itu. Ya. Jadi ini angka kalau kita lihat karena kita punya trackingnya kan, sebelumnya di tahun 2024 itu kepercayaan terhadap DPR di angka 60,4%. Bahkan di 2021 itu 63,8% trust terhadap DPR. Ya. Saat ini di Juni ini sebelum naiknya tunjangan ya. Sebelum masyarakat tahu bahwa DPR ada kenaikan tunjangan itu di angka 55,3%. Apalagi kasus ini makin ramai ya. Artinya bahwa mungkin saja, tapi ini kan masih dugaan ya, bahwa trust publik terhadap DPR bisa saja makin berkurang ya, makin turun ya. Tapi kita bisa menangkap bahwa fenomena yang terjadi pada 25 Agustus kemarin ini adalah bagian dari ekspresi publik terhadap apa yang menjadi persepsi selama ini ya, bahwa memang trust terhadap DPR ini termasuk paling lemah jika kita bandingkan dengan lembaga trias politika yang lain, ya kan? Presiden misalnya tingkat trustnya 87,1%, ya. Kemudian yudikatif Mahkamah Agung 58,1, lebih baik lah dibanding DPR ya. Jadi ada persepsi bahkan sebelum kasus ini rame kenaikan tunjangan, memang persepsi terhadap DPR ini sudah merosot trustnya. Ya, apalagi kemudian ditambah dengan kasus kenaikan ini ya. Ini mungkin saja akan makin menimbulkan distrust publik terhadap DPR ya. Kalau kita lihat dari data yang hasil survei Juni ini ya. Lu setuju Sob? Ini memang data ini menunjukkan bahwa masyarakat ini pesimis banget nih. Iya, dan memang keadaan ini bukan hanya terjadi sekarang ya. Jadi kalau misalnya tadi benar, saya setuju sama Bro Ade sama Bro Aji bahwa memang persepsi terhadap DPR ini kan dari masa ke masa. Kalau misalnya di data survei kita dari 2021, berarti kan sekitar 4 tahun yang lalu ya. Kemudian 2021 akhir juga, 2022 sampai dengan sekarang itu terlihat bahwa kalau nggak nomor terakhir, yang paling bagus jadi nomor 2 misalnya. Dari sekitar ada 10 lembaga yang kita nilai ya. Tadi misalnya disebutkan bahwa memang secara trias politika ini kan sebenarnya satu bangunan yang paling kuat juga ya, legislatif di sana kan. Kemudian di sana ada eksekutif, kemudian juga ada yudikatifnya ya. Dan memang kalau misalnya kita lihat, ini terlihat bahwa ya kalau dia nomor 1 dari bawah dia nomor 2. Berarti kan sudah sebuah PR. Dan harapannya sebenarnya kalau misalnya sekarang di angka 50-an, dia sendiri pernah kok mencapai 60%-an misalnya. Berarti kan sebenarnya persepsi masyarakat itu juga senantiasa berubah ya, bahwa tidak terus-menerus dia dalam posisi yang di bawah 60%, misalnya di atas 50%-an ini. Tapi paling bagus 60%. Paling bagus memang 63,8 itu 2021 akhir ya. Jadi terlihat dari data ini memang secara stigma di awal itu memang dia mendapatkan ranking yang tidak terlalu bagus, persepsi yang tidak begitu bagus. Tetapi untuk dia menaikkan juga ada peluang. Dan kita melihat bahwa bisa jadi bahwa sekarang saatnya ini menjadi titik balik daripada DPR. Toh juga masyarakat sudah katakanlah dalam posisi yang tidak percaya misalnya kan sekarang ini ketidakpercayaan. Kemudian yang kedua juga banyak hal yang dilakukan oleh DPR yang tadi itu
mudah-mudahan ini anggota DPR beserta institusi yang ada di sana itu juga memperlihatkan bahwa memang mereka merasakan bahwa ini juga dalam kondisi yang tidak baik gitu. Tetapi ini menjadi titik tolak daripada kebangkitan daripada DPR RI misalnya. Bahwa masyarakat tidak berdiam diri, bahwa masyarakat juga mengawasi loh kerja daripada DPR RI yang ada sekarang ini. Dan ini akan sangat bisa dilakukan. Toh juga hal-hal yang dalam tanda kutip yang jelek misalnya ya, korupsi juga sudah pernah ada di DPR misalnya kan. Kemudian yang verbal tadi juga sudah ada. Bahkan kasus yang kalau misalnya kita amati ke belakang yang orang ketika rapat malah nonton video misalnya itu juga sudah terlaksana gitu. Video porno. Sehingga dalam konteks itu untuk memperbaiki tentu kan juga bisa dilakukan. Hal-hal yang buruk sudah dilakukan, tinggal memang yang baik-baik. Mudah-mudahan ini bisa jadi titik balik dan kita meyakini bahwa kalau misalnya DPR RI ini menjadi baik, tentu juga akan berpengaruh terhadap yang lain-lain. Karena fungsi daripada undang-undang kan ada di sini, pembentukan undang-undang bersama pemerintah ya. Ketika dia bisa menghasilkan legislasi yang berkualitas, tentu juga pada akhirnya ya masyarakat juga akan terbentuk ke sana ya. Iya. Kalau kita dalam upaya untuk misalnya meningkatkan trust publik terhadap DPR, ya. Kan salah satunya adalah peningkatan kinerja DPR, ya. Artinya ya tadi ya 3 fungsi yang jelas kelihatan oleh publik ya, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budgeting ya. Yang kelihatan ini kan yang bisa dihitung biasanya legislasi sama pengawasan kan. Karena kalau budgeting ini kan biasa ruang gelap nih, ruang tertutup nih kan susah juga dipantau ya. Kecuali misalnya di beberapa daerah atau beberapa dapil ada sebagian publik di dapilnya yang tahu bahwa anggota DPR ini misalnya memperjuangkan program pembangunan daerah itu yang dialokasi dalam APBN. Tapi kan secara umum sulit untuk bisa mengukur ya fungsi budgeting ini. Yang jelaskan pengawasan sama legislasi. Kalau kita bicara 3 hal itu untuk DPR periode sekarang ya, untuk fungsi pengawasan ya ini kayaknya kita publik akan cenderung pesimis. Ya. Itu tadi. Ya tadi kan persoalan partai di DPR, misalnya tanpa kita menghitung PDIP sekalipun, ini sangat mayoritas di DPR, ya, sehingga sulit sekali, misalnya beberapa fungsi-fungsi pengawasan itu mungkin dilakukan oleh DPR. Misalnya kita tahu ada fungsi interpelasi di situ, ketika ada kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak memenuhi aspirasi atau tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Kemudian fungsi angket misalnya atau bahkan hak menyatakan pendapat ya. Padahal banyak sekali yang bisa di-challenge sebetulnya dari apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah. Artinya bahwa kita berharap DPR itu kan bukan hanya menyatakan iya terhadap apapun kebijakan pemerintah, ataupun sebaliknya tidak hanya menyatakan tidak terhadap apapun yang dibuat oleh pemerintah, tapi minimal dengan adanya fungsi check and balances, DPR melakukan fungsi ya, menawarkan satu kebijakan atau mempertajam kebijakan itu sehingga kebijakan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu kan. Nah, sehingga memang ini problem juga bagi DPR sekarang, terutama untuk fungsi pengawasan. Kalau fungsi legislasi ya, kalau kemudian kepentingan pemerintah dan DPR sama-sama ketemu, ini cepat bisa selesai ya karena nggak banyak polemik ini kan ya. Jadi legislasi mungkin bisa dikejar karena nggak terlalu banyak dinamika di dalam ya. Jadi ini PR yang besar bagi DPR. Jadi selain untuk peningkatan kinerja DPR ya, DPR juga harusnya memberikan, misalnya ini kan hal-hal kecil tapi penting juga dilihat oleh publik, keteladanan anggota DPR ya. Ini kan juga biasanya kasus-kasus kayak tadi ya, soal dulu ada kasus video porno misalnya, atau kasus korupsi ya, atau tidur di saat sidang gitu. Itu kan kasus-kasus kecil yang akhirnya viral gitu ya. Jadi juga faktor keteladanan juga penting dari anggota DPR sehingga ini kemudian meningkatkan trust publik terhadap DPR. Karena ada satu hal yang berat, bro. Kalau kemudian distrust terhadap DPR ini menguat ya, ini juga bisa mengancam legitimasi terhadap sistem yang lain. Orang bisa juga akan distrust terhadap pemilu kita, ya, publik ya. Misalnya ternyata pemilu hanya menghasilkan anggota DPR yang tidak pro terhadap kepentingan masyarakat. Jadi trust terhadap pemilu juga berkurang, ya. Dan ini berbahaya juga kalau trust terhadap pemilu berkurang kan. Ketika pemilu nanti
Ya ini bisa-bisa anggota DPR juga yang kena getahnya ya. Ketika datang ke masyarakat misalnya saat pemilu, mau ngomong apapun masyarakat udah nggak percaya kan gitu. Bahwa mau janji misalnya ketika nanti terpilih ini program yang akan dilakukan. Jadi akhirnya publik juga akan semakin pragmatis. Ya, jadi hanya 2 kemungkinan hasil ya dari distrust ini. Bagi publik ya, konsekuensi yang paling konkret. Pertama mungkin publik akan apatis atau skeptis terhadap DPR, atau sebagian publik lagi akan semakin pragmatis terhadap anggota DPR setiap pemilu kan. Dia nggak mikir lagi tuh apa yang disampaikan oleh calon anggota DPR. Yang penting apa yang dibawa gitu, apa yang mau dikasih gitu. Nah ini Sob nih, kalau kita lihat ya tadi kan kalau distrust ini menguat, repot juga nih kan dampaknya ke yang lain-lain nih. Nah ini kita lihat di tahun ini aja, di bulan Januari kemarin kalau kita ambil dari data Litbang Kompas, survei Litbang Kompas, itu kepercayaan terhadap DPR itu ada di angka 62,9%. Nah kalau kita tracking sama hasil survei kita yang di bulan Juni, berarti kan ada sekitar 6 bulan setelah Litbang Kompas ini keluarkan data ya, itu turun jadi 55,3%. Nah ini sepanjang 6 bulan ini kemarin itu kira-kira apa yang terjadi di DPR ini? Kalau tadi Aji bilang ini masalah keteladanan dan lain-lain, nah itu emang nggak ada sama sekali berarti? Iya, kalau misalnya kita bilang sama sekali mungkin juga enggak ya, bahwa juga di anggota DPR kita juga masih ada mungkin orang-orang yang memang juga dia ya berjuang lah untuk rakyat dan lain sebagainya ya. Masih ada secara ya. Normatifnya ya. Oknum baik ya. Oknum baik, jadi kebalikannya ya. Karena memang juga Bagus kita juga istilahnya bro. oknum baik. Itu memang sebuah hal yang ya pasti ada lah ya. Cuman memang karena memang lebih banyak, terutama juga secara institusi, secara persepsinya itu lebih banyak yang buruk, ya pada akhirnya muncul ya keburukannya kan. Dan memang juga ya seringkali bukan orang buruk yang ke bawah baik, tapi kan lebih banyak orang baik yang ke bawah buruk bro. Ketika memang lingkungan itu yang menentukan ya. Dan memang saat ini kan kita tadi berbicara lebih banyak mengenai fungsi daripada DPR gitu ya. Dan fungsi yang daripada DPR yang terutama kan tadi misalnya dibilang mengenai legislasi ya. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari trias politika, ini kan paling utamanya itu pengawasan kan. Karena kalau misalnya tidak ada pengawasan, bagaimana pemerintahan itu tidak jatuh menjadi otoriter misalnya. Karena ya sesuatu hal yang tidak diawasi tentu juga akan membuat sebuah hal yang absolut ya, korupsinya absolut juga. Sehingga memang di fungsi pengawasan ini yang seakan-akan DPR sendiri kan tidak melakukan itu. Betul. Dan kalau misalnya kita amati daripada pergerakan daripada DPR itu kan sebenarnya juga pernah ada istilah dulu DPR heavy. Jadi kekuatan itu ada di DPR misalnya ketika awal-awal pasca reformasi ya 99 misalnya kan, di mana DPR itu bisa menjadi institusi yang kuat, powerful ya, bisa menggulingkan presiden juga waktu itu. menggulingkan presiden sehingga dia sendiri yang melakukan fungsi pengawasan yang ada. Nah kalau misalnya ada sekarang itu kan relatif fungsi pengawasan itu relatif nggak ada. Bahkan tadi disebutkan misalnya ada undang-undang yang lolos cuma dalam waktu hitungan cepat aja gitu. Padahal di satu sisi ada juga undang-undang yang ditunggu oleh publik tapi juga nggak selesai-selesai gitu. Jadi istilahnya ya tadi dibilang itu mengenai ya tukang stempel aja pada akhirnya. Padahal fungsi pengawasan ini yang sangat-sangat penting ya. Penting banget. Sehingga kalau misalnya kita amati kayak kemarin misalnya ada kasus korupsi misalnya kan, apakah dengan ada DPR di sana itu bisa menghapus korupsi yang ada atau enggak? Tentu kalau misalnya dia menjalankan fungsinya kan bisa juga. Bahwa pemberantasan korupsi itu juga bisa dilakukan daripada anggota-anggota DPR misalnya, karena dia mengawasi setiap kementerian yang ada misalnya kan, karena setiap kementerian ini kan mengawasi eksekutif jatuhnya kan pelaksananya ada di kementerian-kementerian sebenarnya kan. Tapi yang haji kemarin kayaknya DPR berperan juga tuh. Nah itu jadi salah satu yang baik mungkin juga itu ya, meskipun juga ini kan sebenarnya seringkali DPR juga bergerak di akhir itu apa ya? Di akhirnya ya, di ujungnya ya. Padahal sebenarnya kalau tindakan preventif yang dilakukan tentu juga akan lebih positif lagi ya. Di awalnya, jadi di hulunya dia coba untuk dalam skema besar untuk pemberantasan korupsi misalnya, tentu juga dia akan lebih maksimal lagi sehingga uang-uang rakyat itu juga bisa terselamatkan ya. Jadi bukan hanya dia, kan DPR ini juga dapat gaji katakanlah dari uang pajak-pajak kita juga sebenarnya kan. Sehingga kita yang memberikan
ke mereka itu fasilitas-fasilitas yang ada misalnya. Sehingga ya harusnya fasilitas itu digunakan dalam rangka fungsinya yang ada itu. Ya minimal di legislasi dia jalan. Yang penting juga di pengawasan. Di budgeting itu ya. Karena ketika pengawasannya berjalan tentu hal-hal yang tadinya mau melenceng dan sebagainya itu juga bisa dibenarkan. Dan kalau misalnya pengawasan ini berjalan dengan baik misalnya, tentu kasus korupsi yang kemarin baru ramai itu juga K3 misalnya ya, dengan perizinan yang awalnya 300 ribuan menjadi jutaan itu juga itu bisa Tapi kan tantangannya sekarang itu tadi Haji kan tadi udah bilang kita ini nggak ada oposisi nih. Nah kalau dia mau pengawasan gimana mau diawasi? Menterinya aja ketua-ketua partai mereka kok. Nah, mereka kan juga anggota partai, ini kan DPR, gimana nih mengatasi dilema ini nih? Ya itu dia. Karena kan tadi Sopo bilang pengawasan justru yang justru itu makanya kalau kita lihat data ini ya, data survei LSI ya yang Juni itu kan di angka 55,3% ya. Data Kompas di Januari itu kan kurang lebih sekitar 62,9. Bahkan data yang lain indikator itu di 69%. Ini kan turun berarti trennya. Sama kayak survei kita juga trennya turun kan di Juni ya. Artinya bahwa dalam 8 bulan terakhir dari data ini kita bisa membaca bahwa publik belum punya satu bayangan apa hasil kerja dari DPR selama 8 bulan ini ya. Itu masalahnya. Sehingga memang kemudian trust-nya berkurang. Ini juga mungkin ada hubungannya sama tadi yang istilah Bro Sopa soal eksekutif heavy tadi. Tapi kalau kita soal eksekutif sama legislatif heavy mungkin karena ada regulasinya di situ ya. Tapi kita lihat memang selama 8 bulan ini kekuasaan eksekutif sangat menonjol memang ya, sangat menonjol ya. Kita lihat satu sisi di eksekutif itu bicara soal efisiensi, ya kan? Efisiensi anggaran nggak perlu rapat-rapat, nggak perlu dipotong segala macam. Kunjungan luar negeri nggak perlu dipotong ya. Kemudian tantim komisaris dipotong, ya kan? Nggak dapat loh malah. Ya kan? Itu kan dari sisi pemerintahnya. Dari sisi pemerintahnya kan, ada satu kesan yang sangat populis oleh pemerintah, oleh eksekutif. Tapi di sisi lain, legislatifnya tiba-tiba ada isu terkait dengan kenaikan tunjangan gitu. Jadi ini istilahnya ada istilah distance branding ya. Jadi eksekutifnya lagi bagus-bagusnya, legislatifnya malah persepsinya lagi buruk. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini belum ditambah dengan persoalan tadi, ya. Persoalan tadi makanya kalau lihat dari data ini mungkin publik akan makin pesimis karena bagaimana publik punya ekspektasi bahwa DPR ini, parlemen kita bisa menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Padahal ini fungsi pengawasan kan salah satunya adalah bagaimana kemudian mengagregasi kepentingan masyarakat terkait isu-isu yang atau kebijakan-kebijakan yang dianggap bahwa ini pemerintah belum ada kebijakan yang misalnya harus kebijakan yang pro masyarakat misalnya. Kan misalnya isu-isu terkait dengan lapangan kerja ya. Lapangan kerja yang menjadi isu utama sekarang atau kebutuhan pokok yang mahal. Ini kan selama 8 bulan ini belum ada narasi yang kuat dari DPR yang kemudian men-challenge pemerintah. Apa yang kemudian pemerintah lakukan untuk bisa mengatasi dua masalah mikro ini kan yang menjadi persoalan hari ini. Soal lapangan kerja, soal kebutuhan pokok itu ya. Jadi narasi-narasi ini yang dibutuhkan publik. Jadi terkesan bahwa DPR kita juga adalah representasi masyarakat gitu ya. Mereka mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat dan itu di-challenge ke pemerintah gitu. Mereka menjalankan fungsi check and balances yang baik. Jadi kalau kita melihat data ini, jujur aja gue agak pesimis juga. Dalam 5 tahun ke depan, trust ini bisa kembali, trust DPR ya. Karena fungsi pengawasan itu kita nggak yakin bahwa bisa berjalan dengan baik karena tadi masalah koalisi pemerintahan tadi ya, belum lagi fungsi legislasi yang memang selama ini sudah jadi problem. Iya. Dan menarik juga sebenarnya ketika ditanyakan tadi ya bahwa satu sisi dia harus mengawasi, tetapi ketika misalnya ketua dia atau bahkan ketua umum dia yang paling puncak dalam partai politik juga masuk ke pemerintahan, bagaimana dia bisa mengawasi? Betul. Kan pertanyaannya itu. Tapi apakah mungkin mengawasi? Sebenarnya mungkin aja. Karena yang diawasi kan sebenarnya bukan orang per orang ya, tetapi sebenarnya kebijakan yang sudah dicanangkan. Katakanlah misalnya begini, oke lah misalnya ketua umum Partai Golkar misalnya kan menjadi menteri di kabinetnya Prabowo Gibran, menjadi menteri SDM misalnya kan. Tetapi dia sendiri kan membuat sebuah kebijakan misalnya kan yang dari presiden kemudian dia bikin kebijakan kemudian dilakukan oleh
bawahan-bawahannya, tanda kutip pembantu-pembantu di strukturnya. Tentu apakah ini bisa diawasi atau tidak? Nah, itulah fungsi daripada DPR misalnya. Dia mengawasi daripada, ya tentu ketika misalnya mengawasi kementeriannya, ketua umumnya juga diawasi, tetapi juga lebih banyak kan sebenarnya mengawasi dari sisi kebijakannya. Apakah kebijakan yang dari presiden kemudian ke menteri kemudian ke bawahnya itu dilaksanakan benar atau tidak misalnya. Idealnya begitu. Idealnya begitu, dan memang itu harus dilakukan. Kalau misalnya tidak dilakukan, makanya muncullah bubarkan DPR dan sebagainya. Karena memang dilihat bahwa fungsi itu tidak dilakukan. Padahal apakah bisa? Tentu sangat bisa. Karena ketika misalnya mengawasi pemerintah bukan berarti juga dia langsung mengawasi Pak Prabowo-nya misalnya kan, tetapi juga dia mengawasi di bawah-bawah dari Pak Prabowo ini apakah benar atau tidak misalnya dalam segi penerapan eksekusinya. Namanya eksekutif, dia mengeksekusi kan. Tapi kalau misalnya nggak ada yang mengawasi, ya tentu apa yang baik dan benar itu juga nggak jelas kan, sehingga adalah disitulah fungsi daripada pengawasan ini kan. Dan kalau misalnya dilaksanakan, yang sering sekarang ini muncul kan seakan-akan DPR ini juga beberapa oknum, mungkin kalau misalnya nggak mau sebut semuanya ya, seringkali bukan jadi pengawas tapi jadi mitra. Jadi misalnya ada program pemerintah yang harusnya itu dilakukan oleh eksekutif, malah dia yang melakukan. Misalnya bagi-bagi ya banyak hal lah ya, bagi-bagi A, B, C, D dan sebagainya, harusnya eksekutif mereka mengawasi, malah ini anggota DPR yang ikut-ikutan juga kan, sehingga memang fungsi daripada pengawasan itu sedikit tidak terlihat ya. Tapi apakah itu mungkin? Itu sangat mungkin untuk dilakukan, dan memang itu harus yang dilakukan. Bro, kemudian yang kedua bro, di sisi budgeting misalnya, itu kan sebenarnya juga apakah bisa mengawasi atau tidak, itu juga bisa. Misalnya daripada postur APBN misalnya kan, kita tahu bahwa ada buat MBG misalnya sekarang, itu kan DPR juga bisa mengawasi itu, apakah ini sesuai dengan peruntukannya atau tidak misalnya kan, berapa yang sudah keluar, kemudian keluarnya kemana saja, itu juga memungkinkan kan. Sehingga kalau misalnya itu dilakukan, fungsi daripada tiga hal yang tadi diinginkan oleh masyarakat itu juga bisa sampai sebenarnya. Kemudian juga bukan MBG aja, tapi juga hal-hal yang lain ya, dan antara misalnya juga kan, atau Koperasi Merah Putih itu kan luar biasa besar-besar bro. Tapi gua sambung dari Bro Sopa tadi soal pelaksanaan fungsi pengawasan. Kalau pelaksanaan fungsi pengawasan tanpa penggunaan hak yang dimiliki secara institusional oleh DPR, hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat, maka pengawasan itu hanya dianggap diskusi biasa aja bro. Ya. Karena sebetulnya bargaining positionnya DPR itu kan penggunaan hak itu kan hak, memang hak kelembagaan. Ya. Jadi kalau rapat-rapat kerja memang betul bahwa mitra-mitra DPR itu kan ada mitranya semua tuh, Komisi 1 mitra sama misalnya Kementerian Pertahanan dan seterusnya. Itu kan dalam rapat kerja atau kunjungan kerja memang pasti ada komunikasi atau ada kritik, ada masukan di situ ya. Tapi yang diharapkan itu ketika memang ada kebijakan yang dianggap DPR bahwa kebijakan itu ya, bahwa DPR punya pandangan yang lain ya, kan DPR bisa menggunakan hak yang dimiliki oleh DPR, hak interpelasi. Hak interpelasi kan hak bertanya, tapi kan dia bisa berujung pada hak menyatakan pendapat ya, atau hak angket bisa berujung pada hak menyatakan pendapat. Itu kan sebenarnya kekuatan DPR. Tapi memang penggunaan hak ini secara politik itu kan memang bisa menciptakan satu kegaduhan ya, bukan kegaduhan tapi semacam dinamika politik yang lebih kuat ya. Sehingga kalau kemudian tadi bahwa partai-partai ini di DPR koalisinya masuk ke pemerintahan, ya kita lihat pengalaman selama ini itu penggunaan hak-hak ini jarang digunakan juga. Ya, ada juga misalnya ada beberapa anggota DPR yang secara inisiatif kan itu bisa diusulkan oleh anggota DPR kan, membuat tanda tangan, mereka mengusulkan hak interpelasi misalnya, tapi mungkin dalam perjalanan nggak sampai ke DPR udah selesai juga gitu kan, lobby ya. Jadi fungsi pengawasan ini juga biasanya kita harus lihat dari bagaimana kemudian DPR menggunakan hak yang dimilikinya, terutama interpelasi, angket, dan hak menyatakan pendapat. Oke, dari kasus-kasus ini ya tadi kita udah bahas dari tiga fungsi itu nggak berjalan gitu ya. Gue berpikir ini berkaitan dengan pilkada kalau misalnya tidak langsung. Nah itu contoh DPR di tingkat pusat. Kita lihat arogan, kemudian juga nggak sensitif kepada keadaan masyarakat ya.
masyarakat lagi susah, dia malah senang-senang, malah bangga kayak semena-mena gitu. Ini gue naik nih tunjangan gue. Nah kalau di daerah DPRD-nya juga nggak kalah keren bro, hancur ya bro. Ya kalau misalnya kita lihat kemarin contoh di Malang misalnya, itu bedol desa itu. Semua anggota DPR tinggal satu kalau nggak salah. Iya tinggal satu sisa. Sumatera Utara tingkat provinsi itu juga gila tuh, cuma tinggal 4 yang tersisa ya. Nah ini kalau kita pikir ya kondisi DPR ya, baik itu di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Kalau misalnya nih kepala daerah dipilih sama mereka, waduh, repot juga nih. Dipilih langsung aja, mereka tuh punya celah untuk korupsi bareng-bareng gitu loh. Biasanya kan nih jadi modus mereka ini kong kali kong sama kepala daerah nih tanda kutip ya. Itu kan pertama biasanya untuk ngelolosin anggaran ya, kemudian juga perda misalnya. Nah, itu sama-sama menguntungkan tuh, bisa menguntungkan kepala daerah dan menguntungkan juga DPRD biasanya begitu. Terus ada proyek-proyek yang kalau kita bilang ada jatah lah, banyak deh pokoknya jalan-jalan masuk gitu. Jalan tikusnya banyak. Nah, gue berpikir kalau misalnya kepala daerah dipilih sama mereka, itu deal-deal di depan tuh, bukan di belakang ya. Jadi memang masih banyak sekali PR-PR yang yang harus dibenahi, tapi jangan diperparah misalnya. Kepala daerahnya dikembalikan ke DPRD. Kacau, bisa tambah kacau nih. Nah, berkaitan dengan DPR kemarin, DPR RI ini kan ada aspirasi masyarakat ya yang menuntut dibubarkan aja nih DPR nih. Ya meskipun kalau kata Ahmad Saroni tolol itu ya. Itu emang Crazy Rich bahaya juga langsung bilang masyarakat tolol gitu kan. Sebenarnya juga nggak boleh ngomong begitu juga gitu kan. Si paling pinter lah Saroni kita bilang. Nah tapi memang di alam demokrasi kita ini yang tadi lu sebut trias politika ini kan nggak bisa dihilangkan nih sebetulnya. Legislatif ini kan ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Ini kita udah sah itu tiga lembaga itu memang harus ada di sistem demokrasi. Nah kalau misalnya pembubaran itu bukan sebuah solusi, menurut lu berdua untuk DPR RI saat ini solusinya seperti apa nih supaya masyarakat juga pertama tingkat kepercayaan naik, kemudian juga dari sisi substansinya DPR ini juga bekerja sesuai dengan fungsinya gitu loh. Dari tadi legislasinya juga bagus, undang-undang yang dihasilkan banyak dan berkualitas, kemudian juga fungsi pengawasannya tadi lu bilang sob itu berjalan dengan baik. Mereka udah berpikir bahwa mereka duduk di DPR ini bukan perwakilan dari partai tapi perwakilan dari rakyat kan begitu. Kemudian juga dari fungsi anggaran meskipun lu bilang tadi gelap ya sedikit diterang-terangin lah. Nah ini menurut lu berdua nih gimana nih solusinya gitu? Ya, bro. Kalau kita lihat dari sisi trust terhadap DPR ya, yang rendah tadi 55,3%. Belum lagi kita bicara soal trust terhadap partai politik. Trust terhadap partai politik juga rendah loh. Di bawah 60% juga. Publik kita yang percaya bahwa partai politik itu benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat. Ya. Jadi dari sisi parlemennya, trustnya minim. Dari sisi partai politiknya, ya, lembaga yang kemudian merekrut memproduksi rakyat ya masuk ke dewan parlemen ini juga trustnya juga rendah ya. Tapi ini bukan kemudian kita akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa DPR itu harus dibubarkan ya, itu juga kan satu kesimpulan yang salah juga. Tapi yang pasti bahwa memang harus ada reformasi sistemik terhadap sistem politik kita ya. Pertama parlemen kita ya, parlemen kita ini kan harus diisi sama kader atau orang-orang partai yang punya kualitas juga ya. Itu artinya bahwa kalau kita lihat ada data bahwa 60 ini bukan persoalan kita membuat perbedaan background anggota DPR ya, tapi 61% memang anggota DPR kita yang sekarang itu berlatar belakang bisnismen ya, pengusaha. Ya, 61%. Ya. Mas Roni. Ya. Jadi 40% itu latar belakang yang lain gitu ya. Ya memang bukan berarti karena 61% pengusaha bukan berarti nggak bagus juga, nggak ada masalah juga sebetulnya. Tapi yang penting adalah gimana kita melihat produktivitas mereka kan dalam menjalankan fungsi tadi, legislasi, pengawasan dan lain-lain ya. Tapi yang penting adalah mengapa harus ada reformasi sistemik?
dari sisi kewenangan DPR-nya sendiri ya, bagaimana kemudian memperkuat kemandirian seorang anggota, bahwa anggota ketika terpilih menjadi anggota DPR, ketergantungan itu bukan ke partai lagi gitu ya. Ini kan anggota DPR kita kan banyak takut di recall sama partai kan, ketika misalnya terlalu keras. PAW. Karena walaupun undang-undang pemilu kita kedaulatan itu di tangan rakyat, tapi undang-undang partai itu anggota DPR harus selaras dengan kebijakan partai. Kalau nggak selaras, bisa dipakai itu pasal itu. Bisa. Karena bertentangan atau berbeda dengan kebijakan partai, ya bisa dipersoalkan, bisa diganti itu di PAW itu. Cuma Fahri Hamzah duduk di DPR nggak punya partai. Itu kan di-challenge ke pengadilan. Tapi itu mungkin butuh, itu juga special case juga, karena seorang Fahri Hamzah yang mungkin secara personalnya juga kuat di publik. Jadi dia merasa punya dukungan publik ya. Yang kedua, partai politik juga soal rekrutmen ya, partai. Ya partai-partai ini juga kadang-kadang ini kan ya tadi kita pernah bahas, ketika ada persoalan ramainya money politik, kadang elit partai juga menyalahkan masyarakat gitu. Padahal ini sumbernya juga dari partai juga gitu ya. Ya kan? Kemudian tentang pemilu kita ya, juga harus ada pembenahan. Jadi memang ini harus serius. Kita melihat bahwa dengan kasus-kasus ini elit politik kita, pimpinan partai, politisi kita ini harus lebih serius ya. Gue sendiri sebetulnya cukup melihat hal yang positif dari demonstrasi-demonstrasi yang secara spontan dilakukan oleh publik, baik yang terjadi di Pati maupun terjadi 25 Agustus kemarin ya. Ini menunjukkan kepada elit kita, kepada politisi kita, bahwa saat ini publik bisa tergerak secara sukarela ya, untuk turun ke jalan memprotes sesuatu yang dianggap tidak masuk akal. Ya. Jadi sekali lagi jangan main-main. Kalau kesabaran publik sudah sampai pada titik yang nggak bisa lagi ditolerir, ya ini bisa menjadi satu gejolak sosial, bisa jadi protes yang luar biasa. Termasuk dalam tadi soal isu soal pemilihan langsung tadi. Ya. Ketika mayoritas kita, publik kita bahwa menolak. Karena kemarin hasil kita kan 70 sekian persen ya, 72% masyarakat kita menolak pemilu kepala daerah oleh DPRD. Kalau ini tetap dipaksakan, ya, maka fenomena Pati Spring atau tadi kemarin 25 Agustus ya, demonstrasi yang terjadi secara spontan karena akibat viral di media sosial bisa juga terjadi untuk kasus-kasus yang lain. Coba jangan sampai media sosial diblok juga tuh. Ini dengar kemarin udah mulai mau ada. Iya, ini juga problem juga. Wamen itu ya, komunikasi dan digital ngomong TikTok mau dipanggil, mau dievaluasi juga. Nah, ini hati-hati juga. Jadi kadang-kadang pemerintah kita, elit kita ini merasa bahwa publik kita ini mungkin gak mengamati atau publik kita ini yang paling pintar mereka. Iya, itu persoalan. Mungkin dikatain tolol masyarakat. Ini ada arogansi elit ya terhadap publik kita. Halo Sob, gimana Sob? Iya, pertama bahwa memang DPR ini kan produk bagaimanapun daripada partai ya. Politik. Dan di saat yang bersama juga betul bahwa tadi dikatakan bahwa persepsi terhadap partai itu juga nggak sebagus daripada persepsi terhadap yang lain-lain ya. Sehingga tentu kalau misalnya kita mau dalam tanda kutip mencoba untuk memperbaiki hal ini, kita mulai dari mana? Tentu dari partai. Dan dari partai tentu mulai dari mana? Ya selain misalnya tadi rekrutmen, kemudian kaderisasi, tentu juga di pendidikan politik misalnya. Kita membayangkan sebuah sistem yang ketika misalnya seseorang itu masuk politik, itu juga istilahnya ada pembelajarannya lah. Apalagi tadi disebutkan misalnya bahwa 61% itu mulai bukan dari ya istilahnya bukan orang yang bergerak di bidang politik misalnya tadi. Bukan aktivis. Dari pengusaha, betul. Sehingga penting adanya pendidikan politik yang diberikan bukan hanya ke masyarakat luas tapi sebenarnya ke internal mereka. Dan kalau misalnya kita amati ada beberapa partai yang sudah juga muncul, tetapi kan juga ini masih minor ya. Bahwa misalnya pendidikan ini dilakukan hanya sekali saja misalnya kan, tertentu periodik. Misalnya apa yang dilakukan oleh PDIP misalnya kan, dia bikin sekolah partai. Dia untuk memberikan pelatihan tanda kutip untuk kepala-kepala daerah baik yang mau maju maupun yang udah terpilih gitu. Kemudian juga untuk caleg legislatif juga ada. Kemudian juga misalnya di Nasdem ada juga Akademi Bela Negara misalnya kan. Kemudian juga Demokrat juga punya, Golkar juga punya, PKB juga punya. Jadi hampir semua partai besar sebenarnya udah punya daripada
mekanisme pendidikan politik yang ada ini. Tapi kalau misalnya kita amati lebih dalam, ini seringkali mereka belum punya kurikulum yang lebih lengkap sebenarnya. Bahwa ketika misalnya mereka masuk partai atau misalnya kita masuk partai, itu kan nggak ada pendidikan yang you harus belajar A, B, C, D gitu. Mungkin hak-hak mereka nggak tahu juga. Hak angket itu apa? Hak angket itu juga belum tahu. Bahkan kan juga dulu seringkali pengusaha biasa jualan kan. Kita lihat bahwa ada anggota DPR yang ditanya mengenai hak-haknya, ada yang bisa jawab tapi juga ada yang enggak. Padahal itu adalah menyangkut daripada kerjaan-kerjaannya dia sehari-hari misalnya kan. Sehingga di sisi pendidikan politik itu juga bukan hanya memperkuat partai itu sendiri, tapi juga memperjuangkan demokrasi yang kita ingin capai, yaitu demokrasi yang lebih juga dipenuhi oleh orang-orang yang tadi bilang itu berkualitas misalnya kan. Itu kalau di jurusan ilmu politik itu semester 3 tuh belajarnya hak angket sama hak interpelasi ya. Ya, jadi pendidikan politik, dan menariknya juga bahwa pendidikan politik itu juga tidak hanya untuk tujuan yang lebih besar misalnya, tetapi juga kalau misalnya mungkin nanti ada buah penelitian ya yang mengaitkan antara partai yang menggunakan mekanisme pendidikan politik dengan yang tidak, itu ternyata lebih banyak bisa menjadi lebih kuat ketika ada pendidikan politik misalnya. Kalau misalnya kita amati misalnya PDIP nih, 2005 dia sudah mulai adanya pendidikan politik. Sekolah partai itu kalau misalnya diamati 2005. Hasilnya apa? Hasilnya 3 kali berturut-turut PDIP menjadi juara. Meskipun dia sebelumnya misalnya ada di oposisi misalnya kan. Kemudian Golkar juga sama bro. Golkar nggak punya presiden kemarin, calonnya bukan dari Golkar misalnya, wapresnya juga dari Golkar, tapi bisa mendapatkan posisi yang luar biasa juga. Mungkin bisa jadi pendidikan politik yang ada di sana, salah satunya ya. Termasuk ya partai-partai besar itu yang punya pendidikan politik itu juga luar biasa, bisa bertahan lah dibandingkan dengan partai yang tidak ada pendidikan politiknya. Itu mereka melakukan dalam konteks yang strategis saja, yang taktis saja ya. Apalagi kalau ini dilakukan dalam kurikulum yang lebih besar, tentu juga ini akan bermanfaat bukan hanya untuk partai itu sendiri tapi juga untuk demokrasi Indonesia. Dan jangan lupa partai ini sendiri juga dia sebenarnya mendapatkan sumbangan dari APBN bro. Jadi per suara itu dikali, dan itu memang peruntukannya untuk pendidikan politik. Pendidikan politik ya jangan dululah kita berbicara mengenai ke luar kader mereka, biar mereka menyelesaikan dulu istilahnya di kader-kader itu. Kita membayangkan bahwa ketika misalnya masuk sebuah institusi kan ada pembelajarannya. Ya minimal itu pembelajaran itu bisa ada di sana, sehingga nantinya orang lagi ketika turun di partai politik bukan berhitung untung rugi, tetapi lebih kepada nilai yang dia bawa misalnya. Apa yang ingin dia bawa, dan ini juga di negara-negara maju kan sebenarnya begitu ya. Orang yang dalam tanda kutip udah relatif selesai dengan dirinya sendiri baru dia terjun ke politik. Sehingga politik itu bukan menjadi lapangan pekerjaan dia, tetapi lapangan pengabdian sebenarnya bro. Terakhir ya. Nah, tadi udah pantun. Enggak, belum. Masih ada pertanyaan lagi, Bro. Iya. Ya masih lumayan lah durasi kita panjang-panjangin ini. Soalnya menarik pembahasannya. Iya. Nah, tadi kan lu berdua sepakat bahwa DPR ini produk dari partai ya. Ya, dari kader-kader partai yang diutus oleh tanda kutip diutus partai terus dipilih sama masyarakat, akhirnya dia bisa duduk di DPR. Nah, sekarang tantangannya ada isu pemilunya nih mau dibikin terbuka dan tertutup ya. Untuk anggota DPR ya. Nah, DPR. Itu kan ada yang bilang proporsional tertutup sama proporsional terbuka. Kalau terbuka kan masyarakat bisa coblos langsung nama-namanya, ya kan? Ya. Kalau misalnya tertutup, ini partai kan berdalih bahwa ini akan ada nanti kader-kader berkualitas mereka yang ditentukan oleh partai. Yang penting kita milih partainya aja dulu. Nanti siapa yang duduk di DPR itu akan mereka tentukan gitu kan. Nah, cuma masalahnya kan kalau misalnya tertutup, masyarakatnya nggak bisa kasih pelajaran ya. Kalau yang sekarang udah duduk terus tiba-tiba dia nyalek lagi, udah dinilai kinerjanya kurang bagus kan bisa dihukum berikutnya kan. Masyarakat nggak pilih dia lagi. Tapi kalau misalnya tertutup, ini kan ditentukan oleh partai. Nah, menurut lu berdua lebih setuju, ini terakhir aja pertanyaannya, lebih setuju pemilihan tertutup atau terbuka? Iya bro, ini ibarat dokter ya. Kalau partai nih kasih obat tapi pasiennya nggak sembuh, yang disalahin pasiennya ini. Salah sendiri loh ya. Jadi. Soal kan salah satu alasan kenapa misalnya mau sistemnya mau diusulkan tertutup oleh partai politik, karena partai merasa mereka nggak punya kontrol terhadap siapa yang terpilih dalam pemilu. Ya, mereka beralasan bahwa akhirnya coba lihat faktanya banyak yang terpilih adalah
mereka yang punya uang, ya mereka yang mungkin latar belakang tadi bisnis dan lain-lain pengusaha tadi. Tapi yang milih mereka kan partai juga, bro. Iya kan? Yang nentuin mereka yang masukin orang ini ke dalam list anggota yang dipilih oleh publik. Nomor urut juga ya. Mereka yang tentukan. Gitu. Jadi ya artinya retorika seperti ini seringkali kita dengar dari politisi. Ya, tentu bahwa kalau kita yang sekarang aja, ketika anggota DPR dipilih langsung oleh publik, ya kita kan memilih langsung nih nama. Ketika mereka terpilih sampai di DPR, kita lihat bahwa ini perasaan publik atau persepsi publik ya, bahwa anggota DPR itu lebih mendengar apa yang menjadi garis dari kebijakan partai dibanding konstituen yang memilih mereka. Karena ada mekanisme tadi recall dan seterusnya. Kita nggak punya public recall kan. Ketika misalnya publik gak puas terhadap anggota DPR, kemudian diusulkan untuk diganti kan nggak ada gitu. Bisa. Kita paling bisa menghukum, tapi ini penting juga. Ketika itu kemudian proposal terbuka, kita bisa menghukum dalam 5 tahun. Pemilu berikutnya kita bisa menghukum anggota DPR itu publik ya, walaupun nggak semua. Variabel menang kalah kan banyak ya, tapi minimal ada mekanisme koreksinya, itu yang penting. Sistem pemilu proporsional terbuka itu memungkinkan publik untuk melakukan koreksi. Ada kesempatan publik melakukan koreksi. Tapi kalau tertutup ya, maka ya selesai juga publik. Kita satu nggak memilih langsung anggota DPR yang kita inginkan untuk mewakili kita DPR. Yang kedua, pemilu berikutnya ya kita juga nggak bisa menghukum. Kalau menghukum partai ini kan susah juga ini, ya nggak jelas ini kan. Nah, tapi kalau menghukum langsung anggota DPR yang kita merasa tidak representatif itu kan lebih mudah. Ya. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah retorika yang seringkali disampaikan oleh politisi. Dan tadi analoginya ini dokter kasih obat, pasien nggak sembuh, tapi disalahkan pasiennya, bukan dokternya ya, soal obatnya yang kurang pas itu. Iya. Sebenarnya kita tiga-tiganya kan pernah melakukan, bro. Tertutup kita pernah, dalam artian kita milih partai aja, kemudian partai bahkan kita sama sekali nggak tahu ya siapa aja yang dijadikan oleh DPR RI-nya misalnya kan, tertutup itu. Kemudian kita juga pernah semi terbuka ya, bahwa kita memilih partai tetap meskipun kita juga dikasih daftar. Kira-kira caleg-calegnya siapa aja gitu. Meskipun nanti ketika dia terpilih, ya bisa jadi dari partainya sendiri atau dari nomor urutnya ya. Baru yang terakhir sekarang ini kan kita terbuka ya. Terbuka dalam artian siapapun pemenangnya suara terbanyak di partai tersebut, dia yang memenangkannya ya. Dan memang dari 3 mekanisme ini kan sebenarnya kita semuanya sudah pernah semua ya. Dan kalau dilihat daripada sisi politis tentu adalah yang ketiga itu yang paling ideal ya. Mengapa? Terbuka. Karena memang terbuka. Karena orang kan diberikan kesempatan yang sama ya, bahwa dia berhak untuk masuk dalam politik, kemudian juga dia berhak dalam menentukan, dalam artian dia bisa dipilih atau tidak tanpa dikangkangi oleh kekuatan-kekuatan lain. Dan itu hak kedaulatan untuk kita dipilih itu kan. Sehingga kalau misalnya ini terlaksana, terbuka ini tetap seperti sekarang, tentu juga bukan hanya buat pemilihnya, tetapi juga buat si caleg-calegnya itu. Karena ya semua rakyat Indonesia kan berhak menjadi caleg misalnya kan. Dan ini juga ketika misalnya terbuka ini kan pertarungan juga akan lebih terbuka sebenarnya. Bahwa dia antar caleg ini juga bisa berkompetitif secara lebih maksimal ya. Karena kalau misalnya tertutup ya mungkin juga orang nggak bakalan bergerak juga. Apalagi dia tahu bahwa dia misalnya ada di urutan ke nomor besar ya, di atas nomor 5 misalnya kan, ya agak susah juga untuk dia bertarung kemudian bergerak, kemudian berharap untuk menang dia mendapatkan partainya itu mendapatkan 6 kursi misalnya di satu daerah pemilihan kan agak susah. Sehingga kalau misalnya itu terjadi, yang ada adalah ya tidak menjadi pilihan lagi buat masyarakat misalnya kan, jadi isunya itu tidak akan terlalu kuat. Kemudian yang kedua juga dari sisi ya pergerakan, orang yang di nomor bawah tidak akan berani lagi untuk bertarung gitu. Percuma juga. Toh sekarang pun sebenarnya kalau misalnya kita amati data, itu kan hampir 80% orang yang terpilih itu nomor 1, nomor 2. Sehingga dengan adanya kekuasaan dan tanda kutip partai menempatkan di nomor 1, nomor 2, itu kan sebenarnya sudah privilege juga. Bahwa dia juga tidak kehilangan, dengan sistem terbuka dia tidak kehilangan serta-merta hak eksklusifnya partai untuk menentukan siapa caleg yang dalam tanda kutip ada favoritismenya mereka ya, sehingga bisa ditempatkan di sana. Caleg unggulan. Dia ada keunggulan. Sehingga memang kalau misalnya ini terlaksana sistem pilihan terbuka, selain misalnya persaingan partai juga lebih kuat, kemudian juga hak masyarakat untuk dia mencalonkan juga semakin terbuka untuk dia bisa menjadi dipilih dari DPR, baik di provinsi maupun di nasional ya, atau di kabupaten kota.
Sip. Ya. Nih, tapi durasi sudah selesai. Kita sudahi dulu. Kita lanjut di sesi yang lain. Sesi episode kali ini. Ya mudah-mudahan DPR juga makin baik ya. Mau itu di tingkat pusat, provinsi, kabupaten. Harus semakin baik ini. Baik. Karena kita yakin dari berapa sih? 580 ya? 580. Ini udah 3 kali pemilu lah kita pilih langsung proporsional terbuka kan? Iya. Ini 580 ya? Ya paling oknum 20 lah. Mudah-mudahan. Oknum ya. Yang sisanya sangat oknum. Kita yakin Bapak dan Ibu yang di DPR ini bisa bekerja dengan baik. Banyak. Kalau secara personal banyak anggota DPR yang bagus. Yang pintar kan, yang jujur. Kita masih yakin itu. Oke, biasa kita pantun. Ya. Paling enak minum coklat. Minumnya di dalam pesawat. Seharusnya DPR itu membela kepentingan rakyat. Bukan malah bersenang-senang pakai duit rakyat. Sampai jumpa.